STPMP selaku yang kami hormati Dr. Anda dari B. Janggola MSI selaku coach, yang kami hormati Pak Muhajir A. Umala selaku mentor dari Ibu Samsiar, dan Ibu Samsiar sendiri selaku peserta yang kami banggakan. Kegiatan ini akan dipandu langsung oleh Ibu Dr. Anda dari B. Janggola MSI. Kepada Ibu, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Ya, terima kasih Dinda Reza. Ini masalah terus jaringan juga ya. Jadi mungkin berikutnya kalau mentornya agak lambat, enggak apa-apa dulu prosentasenya peserta. Nanti mentor akan masuk sendiri. Oh, siap. Jadi kita efisien waktu. Takut mati lampu lagi, sudah habis. Oke, yang saya hormati Pak, mana tadi itu namanya Bapak itu? Pak Muhajir Umala, selaku mentor daripada Saudara Samsiat. Terima kasih atas kehadiran Bapak untuk memberikan dukungan dan support kepada Saudara Samsiat, saudari. Yang saya hormati reformer Saudara Samsiat, Anda sehat? Alhamdulillah Ibu. Ya, jangan semangat. Ya. Yang saya hormati Ibu Ayu, Darlina Ayu Sunusi sebagai penguji, mudah-mudahan sehat terus dan semangat terus. Pada kesempatan ini, Saudara Samsiat, kita beri waktu Anda sesuai dengan ketentuan bahwa masing-masing peserta diberikan waktu 10-15 menit. Lebih cepat lebih bagus ya. Kemudian 5 menit kita berikan kepada Pak Mentor dan selebihnya diserahkan kepada penguji. Saya persilakan Ibu Samsiat dengan judul peningkatan kemampuan bacaan dan gerakan sholat pada peserta didik kelas 4 di SD Negeri Milok. Saya tidak tahu, Milok ini kepulauan atau di Ampana Kota? Kepulauan Ibu. Wow, di kepulauan. Saya persilakan. Ya, siap Ibu. Langsung saya screen share. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda dari B. Janggola MSI selaku coach. Yang saya hormati Bapak Muhajir A. Umala SPD MM selaku mentor. Ibu Dr. Darlina Ayu Sunusi SSTP MP selaku penguji. Dan tak lupa Bapak host yang selalu mendampingi Pak Reza Purwansyah SSTP. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Samsiar, peserta Latsar golongan 3 angkatan 83 Kabupaten Tojo Una tahun 2021. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Milok di Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una sebagai guru pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi dengan judul peningkatan kemampuan bacaan dan gerakan sholat peserta didik kelas 4 SD Negeri Milok. Selanjutnya di sini saya tampilkan juga tugas dan fungsi jabatan saya sebagai seorang guru. Di sini ada beberapa item. Lanjut. Ketika saya berada di lapangan, saya menemukan 3 isu masalah yang terjadi. Nah, yang pertama, rendahnya kemampuan bacaan dan gerakan salat pada peserta didik. Kedua, rendahnya hafalan-hafalan surat pendek Al-Quran pada peserta didik. Dan ketiga, kurangnya fasilitas alat-alat pembelajaran agama di SD Negeri Milok. Dari isu tersebut, saya analisis menggunakan alat, sebenarnya APKL, cuma saya tidak tampilkan lagi sini, langsung ke USG. Nah, dari USG ini saya temukan isu prioritas atau isu yang utama. Dari ketiga isu-isu tadi, saya analisis menggunakan metode USG.
Terus saya dapatkan isu yang prioritas atau isu yang saya angkat, yaitu rendahnya kemampuan bacaan dan gerakan salat pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Milok, dengan gagasan pemecahan isunya, peningkatan kemampuan bacaan dan gerakan salat pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Milok. Terus selanjutnya rancangan aktualisasi ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu pengaktualisasian nilai dasar ASN, melatih kemampuan bacaan dan gerakan salat, serta semoga harapannya bermanfaat bagi penulis, instansi kerja, peserta didik, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi ini. Di sini ada 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan rancangan aktualisasi dengan 4 tahapan kegiatan, membuat jadwal pelaksanaan aktualisasi, konsultasi dengan kepala sekolah, meminta persetujuan kepala sekolah atau mentor, koordinasi dengan teman-teman guru, meminta dukungan. Terus nilai yang diperlukan. Nilai yang diperlukan di sini ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN di sini ada manajemen ASN. Kemudian kegiatan yang kedua, melaksanakan praktek dan tata cara wudhu dengan tahapan kegiatan, melakukan apersepsi, mengajarkan tentang tata cara wudhu, melakukan kegiatan praktek tata cara wudhu. Nilai yang diperlukan di sini akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Keterkaitan dengan kedudukan, manajemen, dan WOG. Manajemen ASN dan WOG. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga, menghafal surat-surat pendek. Tahapan kegiatannya di sini ada 5, mendengarkan bacaan surat melalui murotol, membuat kelompok siswa, siswa saling bergantian menghafal, meminta siswa membaca surat-surat pendek secara bersama-sama, dan meminta siswa membaca surat pendek secara individu. Nilai yang diperlukan di sini akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Dan keterkaitan dengan kedudukan di sini adalah pelayanan publik. Selanjutnya, kegiatan yang keempat, pelaksanaan praktek sholat dengan 4 tahapan kegiatan, menyiapkan tempat sholat, menyiapkan alat peraga, menuntun siswa membaca setiap bacaan dan gerakan sholat, mempraktikkan sholat. Nilai yang diperlukan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Keterkaitan dengan kedudukan, pelayanan publik. Selanjutnya kegiatan yang kelima, yaitu evaluasi. Di sini saya melakukan 3 tahapan, melaksanakan ujian praktek, melakukan penilaian, memberikan reward kepada peserta didik. Nilai yang diperlukan di sini ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta keterkaitan dengan kedudukan ada pelayanan publik. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan kegiatan pelaksanaan aktualisasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 September sampai 2 November 2021. Di mana kegiatan pertama di sini saya menyusun rencana pelaksanaan aktualisasi, saya laksanakan di minggu terakhir atau minggu kelima bulan September. Kegiatan yang kedua melaksanakan praktik tata cara wudhu, saya laksanakan di sini di minggu pertama bulan Oktober. Yang ketiga menghafal surat-surat pendek, saya laksanakan di minggu pertama sampai minggu ketiga bulan Oktober, dan melaksanakan praktek sholat dilaksanakan di minggu ketiga sampai minggu kelima bulan Oktober. Yang terakhir evaluasi dilaksanakan di minggu kelima atau minggu terakhir bulan Oktober dan minggu pertama bulan November. Demikian rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Samsiar. Kemudian Anda stop share screen dulu. Iya, Ibu.
Ya, kemudian saya persilakan Pak Muhajir Umala untuk memberikan dukungan ataupun apapun namanya. Saya persilakan. Baik, makasih kesempatan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu walaupun hanya melalui Zoom, dan saya senang sekali bertemu dengan Ibu Deri selaku coach, kemudian yang Ibu penguji, kemudian Pak host dan Ibu Samsiar selaku peserta latsar yang sama saya hormati. Menyimak apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Samsiar, bahwa apa yang menjadi rencana aktualisasi itu adalah sesuatu yang penting, yang baik, karena melihat atau apa yang dilakukan di lapangan, melihat anak-anak kita yang belum tahu sholat, belum tahu gerakan sholat, belum menghafal surat-surat pendek, itu memang penting untuk disikapi dan dijadikan isu untuk dicarikan solusinya, sehingga anak-anak kita di SD Negeri Milo, khususnya siswa kelas 4, itu dapat mengetahui seperti apa sholat sesungguhnya. Perlu saya informasikan kepada penguji dan Ibu Coach bahwa Milok itu adalah salah satu desa di atas bebatuan yang ada di Kecamatan Walia Kepulauan. Kalau kita dari Amban naik kapal Bu, itu sampingnya sekitar jam 4. Kalau kita start setengah 9 atau jam 9 sampainya di ibu kota kecamatan di Walia Kepulauan di Dolong, itu sampainya mungkin sekitar jam 4. Kemudian meluncur lagi dengan Katinting ke Desa Milok. Nah, di sana dominan masyarakatnya adalah masyarakat saudara kita, dominan itu suku Bajo. Oleh sebab itu, melihat kondisi geografis dan kehidupan masyarakat yang sering kita dengar bahwa manusia perahu lah, manusia yang sering hidup di laut lah, sehingga mungkin itu semua yang mempengaruhi anak-anak kita banyak yang belum lancar melakukan sholat, kemudian belum lancar mengaji, khususnya menghafal ayat pendek. Untuk itu kepada peserta laskar Ibu Samsiar, ini suatu pekerjaan, ini suatu rencana yang baik sekali. Saya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan merespon semua itu, akan memberi support pada semua itu, sehingga rencana baik ini, apalagi ini terkandung nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi, saya akan mendorong dan memberikan motivasi kepada Ibu untuk selalu dan terus bagaimana anak-anak kita khususnya di siswa SD kelas 4 SDN Milok dan siswa SDN Milok secara keseluruhan dapat melakukan sholat dengan baik dan benar, kemudian dapat menghafal surat-surat pendek. Masih ada pekerjaan lain Ibu Samsiar. Kenapa? Masih ada kelas 1 sampai kelas 3, kemudian semoga harapan kelas 5 dan 6, walaupun belum lancar menurut analisa saya sementara, paling tidak itu juga dijamah, karena biar bagaimanapun itu juga anak-anak daerah ini, anak-anak negeri yang perlu kita cerdaskan dalam hal melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pendekatan spiritual, bagaimana penghambaan diri kepada Allah, sehingga tujuan daripada rencana aktualisasi ini dapat sesuai dengan yang direncanakan. Untuk sementara Bu penguji, terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Coach. Sekian. Ya, terima kasih Pak Muhajir atas penguatannya dan beberapa informasi yang disampaikan kepada penguji dan saya, bagaimana kondisi di daerah di sekolah itu. Waduh, jauh sekali lah. Hebat, ini pengisian formasi guru PSDE terpencil gitu ya. Ya. Ya, jadi formasi guru PSD yang terpencil. Terima kasih Pak Muhajir atas masukannya dan informasinya bagi kami. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu penguji, Ibu Darlina.
Ya, baik. Terima kasih yang saya hormati Ibu Dery selaku coach, kemudian Pak Muhajir selaku mentor atas penguatan, dukungan, dan juga tadi seperti disampaikan sharing informasi terkait lokasi SD dari SDN Milok, ya, Desa Milok. Dan juga yang saya banggakan peserta LASAR, Ibu Samsiar. Ibu Samsiar, sehat Ibu Samsiar? Sudah berapa lama di desa ini, di SDN Milok? Baru Ibu, baru mau 1 tahun. Oh, baru mau 1 tahun, sudah lumayan 1 tahun. Baru berapa nanti Januari berikutnya baru 1 tahun. Baru Januari kemarin masuk Ibu. Jadi 9 bulan. Terima kasih ya, tetap semangat bertugas di pulau. Ya, Tapi meskipun di pulau kan tidak menghambat kreativitas. ya. Ya, harus tetap kreatif, inovatif. Ya, siapa tahu apa yang dilaksanakan oleh Ibu Samsiar ini atau inovasi-inovasi lainnya nanti itu bisa diduplikasi di daerah lain. Bahkan mungkin bisa sampai ke tingkat nasional, ya. Semangat, tetap semangat. Ya. Baik, ya, ada beberapa saran dan masukan dari saya pertama terkait dengan penulisan dulu. Oke, untuk penulisan seperti teman-teman yang lain saya arahkan untuk nomor subbab kita gunakan angka, tidak menggunakan huruf. Karena di sini saya lihat kalau untuk supaya lebih konsisten juga, karena daftar tabelnya sudah bagus, sudah pas, memang sudah menggunakan angka, ya. Oke. Nanti daftar tabel itu keterangannya dia disesuaikan dengan nomor bab. Nomor bab, ya, bukan nomor subbab. Jadi kalau dia gambar masih tabel pertama di bab 1 berarti gambar tabel 1.1 gitu. Kemudian selanjutnya, oh ya, ini untuk aturan juga tolong diupdate. Itu di bab 2 itu masih Perlan 12. Nah, sementara sudah ada Perlan 1 yang tahun 2021 tentang Latsar CPNS. Oh iya Ibu, maaf saya belum dapat. Ya, oke. Nah, kemudian ada beberapa penulisan itu untuk kata dilakukan itu jangan dipisah, ya. Dilakukan tapi disambung, dilakukan. Oke, jadi ada beberapa di situ yang saya lihat kata menggunakan imbuhan itu hanya dipisah hanya untuk yang menunjukkan kata tempat. Di luar itu disambung. Dan bahasa-bahasa asing juga itu ditulis miring. Nah, saya lupa. Ini di latar belakang Ibu Samsiar, mungkin lebih bisa ditambahkan lagi, ya, penguatan pada latar belakang. Karena sangat singkat sekali di atas, bahkan nyaris tidak ada latar belakangnya, tapi langsung ke APKL. Oh iya Ibu. Tolong kalau ada data, nah itu bisa dimasukkan, ya. Jadi biasanya fenomena itu biasanya dari yang lebih besar turun kemudian sampai ke fenomena yang ada di Desa Milok misalnya, di SDN Milok seperti itu. Kondisi ya? Yang saat ini. Iya, kondisi saat ini, fenomena yang terjadi pada saat ini. Oke. Kemudian di dalam saya lihatnya ada membahas tentang ada diagram fishbone, tapi tidak ada diagram fishbone-nya ditampilkan. Kalau bisa ditampilkan. Oh, nanti di rancangan dimasukkan Ibu? Iya, baik, sebaiknya dimasukkan. Oh iya Ibu. Saya tidak tampilkan di situ, cuman penyebabnya saja saya masukkan di situ. Oh, nanti saya buat kalau harus dimasukkan. Saya bisa minta penjelasan sedikit terkait dengan metodenya ini untuk peningkatan apa tadi ini apa judulnya tadi, peningkatan kemampuan baca dan gerakan sholat. Nah, karena yang saya tahu dan saya alami sih dulu waktu di SD, sebenarnya kan kita memang ada namanya praktek sholat, memang kita disuruh menghafal surat-surat pendek. Nah, di sini yang saya mulai kira-kira pengembangannya di mana yang inovasinya gitu.
Oke, itu. Dijawab saja dulu mungkin. Oh iya Ibu. Di sini saya lakukan praktek, maksudnya sering melakukan praktek kepada anak-anak langsung, maksudnya turun tangan langsung ke ini anak-anaknya Bu. Interaksi langsung dengan peserta ya. Iya, Ibu Samsiar memang guru pendidikan agama kan ya? Iya Bu. Ya. Di kurikulumnya itu kan memang ada Iya praktek sebenarnya sholat, kemudian hafalan. Ya biasanya Kak sebenarnya materinya itu Bu di kelas di sekolah itu ada Bu. Mulai dari kelas 3 sudah ada materi tentang sholat sampai ke kelas besar. Cuman biasa penerapannya itu Ibu karena tidak metodenya yang digunakan tidak masih monoton mungkin. Makanya saya kemarin pas waktu sempat saya tes anak-anak di sana waktu ujian praktek, mereka waktu mau melakukan sholat dengan hafalan ini, bacaan sholat saja mereka tidak tahu Ibu. Gerakan-gerakannya saja masih kurang tahu. Masih lebih banyak anak-anak di sana yang tidak tahu tentang melakukan sholat. Berarti Ya Ibu, putus. terlempar keluar lagi barusan. Oke, ya berarti sini inovasinya metodenya ya. Iya Ibu, mungkin lebih Metode untuk ditingkatkan lagi bagaimana metodenya. supaya efektif, berarti bagaimana metode yang efektif agar siswa juga bisa lebih mudah menghafal. Iya. Kurang lebih seperti itu berarti ya? Iya Ibu. Oke. Baiklah, baik. Selanjutnya keterkaitan ini kegiatan 2 dengan agenda 3 itu saya lihat ada keterkaitan dengan WOG. Itu penjelasannya seperti apa? Ibu Samsiar, coba. Oke, di sini kan saya berkolaborasi dengan, kalau yang tahapan yang pertama kan dengan guru-guru, jadi saya koordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman, jadi saya berkolaborasi dengan mereka. Kalau untuk tahapan-tahapan yang berikutnya itu ya WOG-nya, kolaborasinya, komunikasinya dengan peserta didik, Ibu. Dengan peserta didik? Iya. Oh iya. Berarti nanti dipahami lagi. Jadi kalau pemahaman WOG itu sebenarnya kolaborasi, kerjasama, integrasi itu dengan lembaga, baik itu sektor, kelompok masyarakat juga itu bisa, tapi di luar instansi atau unit kerja kita. Ya? Iya, Ibu. Nanti dipahami lagi, mungkin diperbaiki. Oke. Baik, mungkin silakan nanti Ibu Samsiar nanti pada metodenya nanti lebih jelas lagi ya, nanti disampaikan pada saat pada saat seminar aksi perubahan. Jangan lupa dokumentasi dari seluruh tahapan kegiatan itu bisa ditampilkan baik di dalam penulisan dan juga dalam presentasi nanti. Ya, baik. Saya kembalikan ke Ibu Dery. Ya. Silakan dilanjutkan Ibu Samsiar. Ya, terima kasih Bu Darlina Ayu atas masukan dan koreksinya. Ada beberapa hal antara lain penulisan, dasar hukum, penggunaan bahasa asing, dan juga yang penting adalah di akhir itu adalah bagaimana cara Anda meningkatkan kemampuan bacaan dan gerakan sholat. Itu yang ditujukan ke kita pada pemuji bahwa itu memang Anda lakukan ya. Ini kan belum pada habituasi. Nanti apakah dalam bentuk gambar, dan saya pikir juga nanti penguatan tadi dari Pak Muhajir juga akan memberikan keyakinan kepada pemuji dan kita bahwa memang itu dilaksanakan. Saya kira itu catatan-catatan kaki, dan semua catatan ini memang saya catat. Jadi saya juga mencatat, menulis juga bagaimana peserta memberikan tanggapan. Jadi kerjaan membimbing, menulis, macam-macam. Jadi
Membimbing ini juga menulis ini hasil coach ini bagaimana ini penjelasan kemampuan peserta. Apa dia mampu ini ada di atas senat gitu. Jadi semua ini aduh minta ampun ya. Apa boleh buat siapa suruh jadi pembimbing. Ya. Terima kasih Pak Muhajir atas kesempatannya dan mudah-mudahan Bapak ada terus membimbing Ibu Samsiar. Insya Allah Bu, insya Allah Bu. Ya, oke. Ya. Itu yang penting Pak. Jadi supaya untuk peningkatan kinerja di sekolah beliau dan kalau tahu ini inovasinya bagus bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain kan ini atas bimbingan Kabit ini. Yeah. Ya oke. Terima kasih Pak atas nama panitia kehadiran Bapak dan terima kasih juga untuk Samsiar selamat melanjutkan habituasinya menyesuaikan apa yang Anda tulis dan Anda akan lakukan dengan penerapan nilai-nilai agenda 2. Terima kasih dan akhirnya kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Samsiar. Ya. Terima kasih. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bosa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Reza. Ibu, ini pen 3. Reza. Ayolah Reza. Reza sudah orangnya. Ibu, saya izin ke belakang sebentar. Iya, silakan. Reza. Kenapa sudahlah Reza itu? Reza. Mana yang pakai display? Aduh, hilang dia Pak. Jadi silakan Pak Ibu Samsiar dan Pak Muhajir untuk keluar dari minta maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat masih ada peserta berikutnya. Ya. Oke, makasih Bu. Ya. Berikutnya Saudara Abdul Rahman